Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Amin, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salah subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Tidak lupa juga teman-teman yang ada di dunia maya nih. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuwajahah, bertatap wajah dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, full berkah, full rahmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai pada umatnya. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, tidak terasa tiba-tiba kita sudah berada di ujung Jumadil Akhir, yaitu persisnya tanggal 23 Jumadil Akhir. Mungkin sekitar beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Rajab. Nanti kita sampaikan kenapa bulan Rajab disebut sebagai bulan suci. Alhamdulillah, memang waktu berjalan dengan sangat cepat atau berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba kita sudah senja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senja, acung tangan. Kita semua insya Allah sudah senja ya. Karena masa-masa emas sudah berlalu 25 tahun. Sekarang kita mungkin usianya ada yang 40, 50, 60. Alhamdulillah, yang paling penting dari umur kita yang Allah berikan untuk kita berkah. Karena mohon maaf kalau misalnya kita nggak sadar gitu. Kan orang bilang tiba-tiba, padahal nggak ada yang tiba-tiba ya sebenarnya. Kita merasa sebagian kita ya itu kok cepat sekali waktu berlalu. Jangan-jangan waktu kita tersebut kurang berkah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Amin dan juga pemirsa semua yang di dunia maya, umurnya, waktunya berkah semua dah ya. Itu yang paling penting, hidup ini adalah berkah semuanya gitu. Senang berkah, susah juga berkah. Makanya doa buat pengantin kan doa berkah ya. Kalau kita salaman sama pengantin, laki dengan laki-laki ya tentunya, perempuan dengan perempuan, itu pasti doanya barakallahu. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan semoga kalian berdua senantiasa dikumpulkan dalam kebaikan. Jadi yang paling penting adalah berkah. Enggak apa-apa. Mungkin ada di antara kita yang kaget gitu ya. Tiba-tiba kok saya sudah pensiun misalnya. Padahal sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba. Kitanya saja yang mungkin barangkali alfa
atau luput atau khilaf. Persis yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa waktu itu sangat berharga, waktu itu sangat penting. Sampai Allah bersumpah atas nama waktu kan, wal asr demi masa demi waktu, wan nahar demi siang, wal lail demi malam. Itu kan Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa waktu itu sangat berharga. Mulai detik ini, kalau yang sudah terlewat, mari sama-sama kita jadikan waktu adalah aset yang sangat berharga buat kita semua. Setuju? Jadi waktu itu aset yang sangat berharga. Kadang-kadang kita kurang memahami betapa berharganya waktu. Kayaknya orang barat itu ada pepatah, time is money. Waktu itu bagaikan uangnya. Kalau orang Arab pepatahnya lain lagi, al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Karena kedua pepatah tersebut itu memang betul. Orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya akan terhempas. Orang yang menggunakan waktunya dengan sia-sia akan rugi. Kan begitu ya? Makanya sama-sama kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah beri kita waktu, umur yang panjang itu bonus. Yang umurnya 60 tahun lebih itu bonus dari Allah. 60 tahun ke atas itu bonus dari Allah, dispensasi dari Allah dan Rasulnya. Bersyukurlah yang usianya sudah 60 tahun ke atas, tandanya Allah sayang banget sama dia. Amin ya rabbal. Iya, Allah sayang. Nabi yang bilang, bukan saya. Dalam salah satu sabdanya yang sahih, Nabi pernah menyatakan orang yang usianya sampai 60 tahun ke atas itu tandanya Allah cinta dan sayang kepada dirinya. Ada yang 60 tahun ke atas? Habib Ali kayaknya 100 tahun ya, Bib. 100 tahun kurang. Masya Allah. Makanya penting banget kita menghargai waktu. Contoh. Tentang waktu ini saya sedikit sampaikan karena terkait juga dengan bulan suci Rajab nanti ya, yang akan kita masuk di dalamnya. Kalau kita naik angkot nih, sekarang berapa sih naik angkot? Ada yang sering naik angkot nih? Apa udah naik angkot lagi? Naik online ya? Taruhlah naik angkot 7.000, ya 7.000 naik angkot atau 5.000 lah ya. Kalau dari TikTok ke Bela Casa itu 3.000. Apalah, istri saya suka naik angkot dari TK Aisyah, terus ke depan TikTok, terus naik angkot 3.000. Orang yang memahami waktu dengan baik, yang menghargai waktu dengan baik, dia gak akan rela ketinggalan meeting penting demi ongkos yang murah. Betul? Pasti. Itu contoh sederhana. Ada lagi. Ada yang sudah pernah naik kereta wush? Wah, pada belum semua nih. Sama kayak saya. Belum nyobain pisan saya. Kan katanya nih ya, kereta wush itu kan kereta cepat ya. Terus biayanya atau tiketnya itu 250.000 sampai 350.000 kan. Itu mahal apa murah? Kita nggak bicara politik nih ya. Itu mahal apa murah? Jakarta Bandung ya? Salah deh. Pada larang ya. Bandung juga Bandung. Bandung Jakarta Bandung ongkosnya 250 sampai 350 itu naik bus. Dibandingkan naik bis dari Bandung MGI ya. Misalnya 70.000 lah ya. Berapa sih sekarang MGI? 60. Wah, apal. Keren. 60.000 ya. Ya, 60.000. Oke, saya mau tanya. Kereta wush dengan bis murahan mana?
Murahan mana? Baik. Kalau orang yang, mohon maaf ya, mungkin kalau naik kereta Wush itu sekitar berapa lama sih waktunya? Hah? 30 menit. Kalau naik bis berapa jam? Ya kurang lebih lah ya, 2,5 jam. Jadi hitung-hitungnya begini, jamaah. Betul, kereta Wush itu mahal, lebih murah bis. Tapi kan belum macetnya, jarak tempuhnya, ya kan? Belum lelahnya, belum capeknya, belum nanti telat meetingnya, deadline-nya nanti gimana gitu ya. Jadi kita kalau misalkan waktu dirupiahkan gitu, maka kereta Wush, mohon maaf ya, dalam tanda petik itu lebih murah daripada bis. Kalau waktu dirupiahkan, jarak tempuh gitu, lebih murah. Ada lagi contoh nih, jemaah. Ada sebuah acara nih. Diundang 2 orang. Yang pertama diundanglah influencer. Influencer itu yang inilah, yang populer lah ya. Orang yang memang terkenal di medsos. Satu lagi diundang pakar S3 PhD dari Melbourne, Australia. Monash University ya. University Monash. Itu ada beliau diundang di acara mahasiswa. Selesai acara, yang S3 ini lulusan Melbourne, Australia, pas dibuka amplopnya ternyata 300.000. Sedangkan yang influencer itu belasan juta. Artinya apa? Ada yang dapat kesimpulan, jamaah? Ilmu kalah dengan popularitas. Betul sekali. Sampai yang S3 ini bilang curhat di medsos itu luar biasa, mengejutkan sekali. Sebenarnya uang 500.000 saja atau 1 juta saja itu tidak terlalu banyak ya, dibanding dengan sekolahnya dia yang menempuh S3, lalu persiapan dia sebelum presentasi, baca-baca buku lagi kan, terus perjalanan dia dari rumah ke tempat acara. Itu kalau dirupiahkan, tentu yang 500, 1 juta, apalagi 300.000 itu tidak ada apa-apanya. Ini maksud kita menghargai waktu. Kalau waktu dirupiahkan, seperti itulah kenyataannya. Kalau kita sudah memulai menganggaplah waktu itu adalah aset yang sangat berharga, maka kita harus mendefinisikan ulang apa itu murah, apa itu mahal. Jelas ya, jemaah? Itulah pentingnya waktu. Mudah-mudahan jamaah yang hadir, pemirsa yang di dunia maya, ini semua dapat menghargai waktu. Menjadikan waktu sebagai aset yang sangat berharga. Mudah-mudahan satu ayat yang ingin saya sampaikan ini bisa menggugah hati kita semua, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 100-101. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika sampai kepada mereka orang-orang kematian, qala rabbirji'uni, maka mereka itu meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, hidupkanlah aku kembali ke dunia. Jadi yang sekarang udah wafat, yang lalu sudah wafat, itu minta dikembali lagi ke dunia. Qala rabbirji'uni, ya Rabb, ya Tuhanku, aku pengen hidup lagi ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku pengen beramal ya Rabb. Aku pengen beramal amalan yang aku tinggalin.
Amalan yang aku sia-siain sewaktu di dunia. Majlis ilmu di Masjid Al-Amin pernah aku tinggalin, padahal aku nggak kemana-mana, tapi aku tinggalin. Baca Quran aku tinggalin, sedekah aku tinggalin, puasa aku tinggalin. Aku pengen hidup lagi ya Allah, supaya aku bisa beramal amalan yang aku sia-siakan, amalan yang aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Telak banget jawabannya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat basa-basi dari bibirmu. Artinya apa? Nih ya, kalau aku, kata Allah ya, kalau aku hidupin lagi nih ke dunia, ntar kamu nyanyain waktu juga, buang waktu juga, maksiat lagi, gitu maksudnya. Percuma gitu. Itu kalimat basa-basi. Pengen hidupin lagi ke dunia, nanti kalau Allah hidupin lagi, bakalan kembali lagi kepada kufur, kepada syirik, kepada maksiat, begitu ya. Jadi orang-orang yang pengen hidup lagi, jawaban Allah begitu. Kembali hadirin, tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat dan kita akan memasuki bulan Rajab. Setelah Rajab, Syaban. Setelah Syaban, Ramadan. Allahu Akbar. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, bulan Rajab atau Rajab kalau bahasa kita orang-orang bilang Rajab ya. Bulan Rajab. Dalam bahasa Arabnya Rajab. Rajab derivasinya itu dari kata tarjib. Tarjib itu artinya adalah yang diagungkan, yang dimuliakan. Jadi bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan, diagungkan, diistimewakan. Karena asal kata atau makna lain daripada Rajab adalah tarjib gitu hadirin. Yang diagungkan, yang dimuliakan. Sampai di sini kita mestinya sudah semangat ya untuk menghadapi bulan Rajab. Kemudian masyarakat Arab zaman dulu itu memuliakan bulan Rajab dengan sangat pemuliaan yang luar biasa. Masyarakat Arab zaman dulu tuh. Jadi kalau sudah tiba bulan Rajab, mereka memuliakannya dengan pemuliaan yang luar biasa, bahkan pengagungan yang luar biasa melebihi bulan-bulan yang lain. Itu orang Arab zaman dulu. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, bulan suci. Oleh karenanya ada beberapa penyebutan bulan Rajab hadirin. Ada 3 nih, paling tidak ada 3. Yang pertama, bulan Rajab itu disebut atau dijuluki sebagai Al-Asab. Al-Asab itu artinya mengucur, menetes. Air yang mengucur, air yang menetes itu Al-Asab, pakai sod, Al-Asab. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada bulan Rajab kebaikan-kebaikan itu mengalir dengan sangat deras, bagaikan air terjun ya. Air terjun kan, masya Allah ya, kalau mengalir jatuh ke bawah itu deras banget. Jadi dijuluki bulan Rajab sebagai bulan Al-Asab, yang mengucur, yang menetes, karena kebaikan di bulan tersebut menetes dengan sangat deras. Yang kedua, bulan Rajab juga dijuluki dengan bulan Al-Asam. Al-Asam itu artinya adalah tuli. Tuli, nggak bisa dengar gitu. Maksudnya apa? Dinamakan Al-Asam, dinamakan yang tuli. Karena pada bulan Rajab ini gemerincing senjata pasukan itu tidak terdengar. Kenapa? Karena dilarang perangan. Ada 4 bulan
yang dilarang berperang, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu nggak boleh perang harusnya. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan Al-Asham bulan Rajab ini yang tuli. Maksud yang tuli, tidak terdengar gemerincing senjata pasukan perang. Nggak ada. Sepi, sunyi. Lalu yang ketiga, ini julukan bulan Rajab yang ketiga, yaitu Rajam. Rajam atau Rajab? Itu tuh kalau ada orang berzina, suami istri berzina, itu hukumnya apa dalam Islam? Rajam kan? Dipendem, palanya yang palanya kelihatan, habis itu dilemparin batu ya. Rajam gitu ya. Nah hadirin, walaupun nanti di Indonesia tegak hukum rajam, nggak bakalan tegak kayaknya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kan kayaknya ngeri ya, hukum rajam itu ngeri, sadis, serem gitu ya. Nggak bakalan tegak. Kenapa? Pertama, kalau orang dituduh berzina, itu mesti berapa saksi? 2, 3, 4. Harus 4 saksi. Nggak boleh 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3, harus 4. Dan 4-4-nya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bukan CCTV, bukan. Dengan mata kepala sendiri, terus menyaksikan alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan, baru dia berzina. Tapi kalau cuma nempel doang, nggak bisa. Susah apa gampang kalau begitu? Susah apa gampang? Susah. CCTV nggak berlaku. Harus 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi juga melihat langsung gitu. Kalau cuma nempel doang nggak bisa. Makanya nggak bisa hukum rajam itu ditegakkan, susah. 4 orang saksi dari mana? Melihat langsung juga nggak bisa. Dulu di zaman Nabi ada yang dihukum rajam karena ngaku, itu satu-satunya. Ngaku datang, Nabi, saya ini berzina. Mana buktinya? Nih, perut saya udah hamil. Yang menzinai kamu mana? Nih cowoknya. Ya udah kalau begitu, tunggu anak kamu lahir ya, datang lagi. Pas anaknya lahir, datang lagi kepada Nabi. Nabi nih, anak saya udah lahir, saya siap dihukum rajam. Tak dulu, susuin dulu anak kamu 2 tahun, sapinya 2 tahun. Habis itu apa? Udah 2 tahun datang lagi, Nabi, udah 2 tahun nih, saya siap dihukum rajam. Udah, urus dulu sampai dia bisa hidup mandiri, bisa nyari duit sendiri. Kan lama kalau gitu ya. Itu zaman Nabi yang ngaku sendiri. Kalau zaman sekarang nggak ada yang mengaku, ya kan? 4 orang saksi susah. CCTV nggak berlaku. Kan lagi viral tuh ya. Ada public figure yang sekarang viral. Itu dituduh selingkuh, dituduh berzina padahal nikah siri. Makanya saya itu gak suka dengan kata siri. Karena yang namanya nikah itu bukan siri kan ya? I'lan, jahri gitu ya, terang-terangan. Jadi gak boleh sembunyi sebenarnya, gak boleh. Saya bingung, Nabi bilang i'lan kan, nikah itu harus diumumin biar gak ada fitnah. Dampak sosialnya juga dipikirin, jangan cuma saklek ke agama aja, tapi dampak sosialnya bagaimana gitu. Makanya netizen yang ikut berkomentar itu ngeri. Menuduh orang berzina, ini saya tidak membela ya, tapi ini mengingatkan kepada seluruh umat Islam supaya jangan ikut-ikutan masalah yang kayak begituan. Karena kalau misalkan dituduh dia berzina, selingkuh, ternyata nggak selingkuh, nggak berzina, maka dalam Islam yang dihukum cambuk adalah yang menuduh, namanya qadzaf. Hati-hati. Kayaknya mah media sosial jalan lurus, jalan gampang menuju neraka dah. Ngeri zaman sekarang ini. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Ya, hati-hati, jangan masuk lebih dalam lagi sehingga akhirnya kita berdosa. Wal iyadu billahi min dzalik. Kembali ke kata julukan bulan Rajab yang ketiga itu apa? Rajam. Berarti udah jelas kan makna rajam apa? Melempar.
Kenapa dijuluki Rajab, bulan Rajab? Karena pada bulan tersebut setan-setan dilempari, dikutuk oleh Allah sehingga tidak jadi menyakiti orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 3 ya. Pertama al-asam, yang kedua al-asam, yang ketiga Rajab. Berarti istimewa bulan Rajab ini, bukan main-main bulan Rajab. Makanya dia nyempil kan istilahnya. Kan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan jauh. Apa yang berturut-turut? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram berturut-turut. Tapi Rajab itu mental jauh. Ini yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Karena jaraknya yang jauh dari 3 bulan yang lain. Jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Kemudian Allah Ta'ala Jalla wa'ala memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu 4 bulan yang hurum. Hurum itu artinya suci. Hurum itu artinya suci. Even bulan Ramadan menjadi disebut suci jamaah. Dulu ya kita sering bertengkar ya. Saya ingat banget gara-gara penyebutan bulan suci. Katanya Ramadan itu bukan bulan suci karena Allah nggak menyebutnya bulan suci, begitu. Berdebat lah ini. Padahal maksud bulan Ramadan bulan suci adalah bulan obral, ampunan kan gitu maksudnya. Tapi ya begitu dah. Saya juga agak bingung ya sama orang-orang begitu, kok kayak begitu aja diributin gitu. Nah saya nggak masuk ke masalah itu hadirin. Saya menyampaikan even bulan Ramadan itu dalam Al-Quran memang tidak disebut suci gitu ya. Yang disebut suci cuma 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, dah itu aja. Tapi boleh nggak menyebut bulan Ramadan bulan suci? Boleh hadirin, nggak masalah. Cuma saya ingin menyampaikan, loh berarti bulan Rajab istimewa banget. Karena yang menyebut suci Allah langsung di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah atau di sisi Allah ada 12. Sebagaimana ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menetapkan 12 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang suci. Hurum itu artinya suci. Hurum artinya suci, mulia, agung, itu hurum. Bulan Ramadan nggak ada di sini disebut bulan Ramadan. Coba cari ayatnya, nggak ada. Hadisnya juga nggak ada. Lalu kenapa muncul Ramadan disebut bulan suci? Itu adalah pendalaman dari para ulama. Kenapa bisa bulan Ramadan disebut bulan suci? Tadi diantaranya adalah ada obral ampunan, obral rahmat. Atau istilah dagang konser ya, diskon, sehingga wajar kalau bulan Ramadan disebut bulan suci. Tapi saya dapat pastikan penyebutan bulan suci Ramadan berdasarkan pemahaman para ulama. Sementara bulan suci Rajab berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi ada 4 bulan, jangan lupa Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram dan Rajab. Lalu hadirin, pada bulan ini pada bulan Rajab itu dilarang apa tadi? Perang. Terus di dalam bulan ini hadirin, setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan dilipat gandakan dosanya, dan setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana pernyataan dari Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Quran beliau,
Beliau mengatakan al-amalu sholih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab dan di bulan-bulan hurum itu akan dilipat gandakan amal solehnya. Wa dzulmu fihinna a'zamu min adh-dhulmi fima siwahunna. Dan orang yang zalim melakukan dosa juga zalimnya besar di bulan Rajab dibandingkan selain di 4 bulan tadi. Maka kalau orang zalim di bulan Rajab itu akan besar kezalimannya. Maksudnya berarti apa? Dosanya dilipat gandakan. Itu ngeri jemaah. Maka kalau sudah masuk bulan Rajab nih, ya sudah hati-hati, waspada, jangan sampai ada kezaliman. Karena lanjutan dari surat At-Taubah ayat 36, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jangan, hadirin. Itu ngeri. Kalau di bulan sekarang, ini bulan apa sekarang? Jumadil akhir. Kalau orang ngelakuin pahala kebaikan dapat pahala biasa gitu pahalanya. Terus kalau orang melakukan dosa juga balasannya ya setimpal lah gitu, biasa gitu. Tapi kalau udah masuk bulan Rajab nanti ini sebentar lagi, wah itu ngeri, bisa berlipat-lipat. Orang melakukan dosa, maksiat, dosanya akan berlipat ganda. Orang melakukan amal soleh, pahalanya juga berlipat ganda. Lalu hadirin Allah muliakan, pada tahun 10 kenabian atau tepatnya 620 Masehi itu terjadi peristiwa apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat 10 tahun kenabian? Kita udah khatam Sirah Nabawiyah nih. Udah khatam Sirah Nabawiyah yang belum Hayatus Sahabat. Itu terjadi peristiwa apa? 10 tahun kenabian, tepatnya 620 Masehi. Terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Itu peristiwa ajaib. Dalam satu malam Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke Sidratil Muntaha, ke langit 7 atas. Itu dalam satu malam. Terjadi di bulan Rajab. Lalu hadirin Allah muliakan, saat masuk bulan Rajab, apa doanya? Ada 3 doa nih, mudah-mudahan bisa kita amalin doanya. Doa yang pertama, udah berapa dah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti pas masuk nih malam 1 Rajab, langsung doanya itu Allahumma barik lana terus sampai Ramadan. Dimulai dari 1 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang pertama. Udah pada hafal Ibu, Bapak? Hafal ya? Bareng-bareng dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutin lagi dah biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wa jiwarin minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Itu doa yang kedua. Saat masuk bulan Rajab, doanya itu Allahumma adkhilhu, ya Allah masukkanlah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, Allahumma adkhilhu, masukkanlah kami pada bulan Rajab, alaina, ya, kepada kami
Semoga ketika kami masuk bulan Rajab bil amni wal iman, penuh dengan keamanan dan keimanan. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan Rajab dalam keadaan aman dan keimanan. Wassalama wal Islam, dalam keadaan selamat dan keislaman, masih beragama Islam. Wajiwari minasyaiton, dan lindungilah kami ya Allah dari gangguan setan. Waridwanin minar rahman, dan ya Allah dapatkanlah kami, curahkanlah kepada kami ridho dari Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Itu doanya. Apa ya? Sekali lagi, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wajiwarin minasyaiton waridwanin minar rahman. Gampang ya? Gampang, insyaallah. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, yang terakhir nih, cuma 3 doang nih. Doa yang diajarkan oleh Nabi saat kita masuk bulan Rajab. Ikutin lagi dah. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu doa Nabi ketika memasuki awal bulan Hijriah. Awal-awal ya. Artinya kalau awal itu bulan apa? Tanggal berapa? 1 sampai tanggal 10 dah ya. Kayak bayaran SPP sekolah. Paling lambat tanggal 10. Tapi kalau udah lewat tanggal 10 mah bukan awal lagi ya. Jadi udah telat doanya gitu. Kenapa saya sampaikan kalau mau doa ini di awal bulan Hijriah, bukan Masehi ya. Hijriah itu doanya. Apa artinya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal. Hilal itu bulan purnama apa bulan sabit? Sabit. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bulan sabit, yaitu hilal. Ya kan, kalau masuk bulan baru apa namanya? Hilal kan? Nanti bulan Ramadan juga hilal, Rajab dan Sya'ban juga hilal kan? Rajab juga hilal kan? Kelihatan hilal, berarti sudah masuk 1 Rajab gitu. Tampakkanlah kepada kami hilal bulan Rajab ya Allah dengan keamanan dan keimanan. Wassalama wal Islam, dengan keselamatan dan keislaman. Wat taufiqi lima tuhibbu, dan ya Allah beri kepada kami taufik untuk kami beramal yang Engkau cintai. Wa tarda, dan Engkau ridhoi. Wa tarda artinya yang Engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, ya wahai bulan, gitu maksudnya. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi kita minta taufik kepada Allah supaya beramal amalan yang diridhoi. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda, supaya beramal amalan yang diridhoi, yang dicintai. Amin ya rabbal. Insyaallah kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab penuh semangat beramal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, perbanyak puasa nanti di bulan Rajab. Hadisnya an Utsman ibni Hakim al-Ansari qol, dari Utsman bin Hakim al-Ansari, dia berkata sa'altu Sa'id bin Jubair, dia bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang apa? An saumi Rajab, tentang puasa Rajab. Wa nahnu yauma idin fi Rajab, sedangkan saya atau kami waktu itu di bulan Rajab. Jadi sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain, Utsman bin Al-Hakim Al-Ansari bertanya kepada siapa tadi? Sa'id bin Jubair. Tepatnya bulan Rajab.
Jadi pada saat di bulan Rajab nanyanya tentang puasa Rajab. Lalu dijawab oleh Sa'id bin Jubair, faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Jubair, saya mendengar Ibnu Abbas pernah mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Katanya siapa tadi? Ibnu Abbas, aku menyaksikan Rasulullah itu puasa seolah-olah puasa nggak buka-buka gitu. Paham ya maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Kalau masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad itu puasanya banyak apa dikit? Banyak itu maksudnya. Sampai kayak seolah-olah Ibnu Abbas melihat Nabi nggak buka-buka. Tapi nih, kalau kita puasa Rajab, sisain jangan sampai 1 bulan, sisain 2 hari, 3 hari gitu. Jangan sampai 1 berarti menyamai bulan dilarang, itu nggak boleh. Jadi kalau kita mau puasa Rajab banyak-banyak gitu ya, sisain 2 hari 3 hari mah gitu. Jangan sampai full 1 bulan, nggak boleh. Jelas deh. Karena ada saking semangatnya gitu ya, semua bulan Rajab puasa. Ya Allah, gini jemaah kata para ulama ya. Ini sepakat ulama. Kalau mau lebih utama nih ya, puasa Rajab lebih utama. Itu utamakan di hari-hari yang utama. Contoh Ayyamul Bid. Setuju nggak nih? Ayyamul Bid berapa hari? 3 hari. Terus Senin dan Kamis. Atau puasa apalagi tuh selain itu? Puasa Daud gitu misalnya itu kalau mau borongan. Jadi atau puasa di hari Jumat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa hari Jumat termasuk puasa yang mulia gitu. Tapi kalau misalnya Ustaz saya mau puasa Rajab aja gitu. Boleh. Misalkan dari tanggal 1 puasa Rajab, 2 puasa Rajab. Nah, nama puasanya puasa Rajab. Iya kan? Ustaz saya mah puasanya pas ini aja, ntar Ayyamul Bid sama Senin Kamis. Boleh nggak? Silakan. Terus ada orang Ustaz saya mah puasa Rajab aja, pokoknya mau Kamis kayak mau Jumat kayak. Pokoknya Rajab aja Ustaz. Silakan. Tapi ingat, yang puasa Rajab jangan sampai 1 bulan full. Sisain 3 hari, sisain 2 hari. Yang aman 3 hari dah ya. Karena kan kalau 1 hari nanti kan mendekati Ramadan tuh khawatir nanti sudah puasa gitu ya. Pokoknya sisa 3 hari dah. Ini pas kalau 3 hari mah. Ya, enggak lebih enggak kurang dah. Ya, jadi kita intinya banyak puasa Rajab di bulan Rajab, khususnya di hari-hari yang mulia. Kemudian hadirin, puasa Rajab apa keutamaannya kan begitu ya? Emang ada keutamaan puasa Rajab? Ada. Riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Itu disampaikan ya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi juga disampaikan dalam tafsir beliau. Man shoma yauman min asyhurillahil hurum kana lahu bi kulli yaumin 30 yauman. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ingat nih, 1 hari di bulan Rajab itu pahalanya seperti puasa 30 hari. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan pahalanya seperti puasa 30 hari. Allah, 1 bulan. Makanya kalau ibu-ibu zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu kan semangat puasa Rajab ya karena ini keutamaannya. Mereka nggak mau menyia-nyiakan bulan Rajab tersebut. Yang kedua, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Itu Nabi bersabda begitu. Apa tuh maknanya? Puasalah dan tinggalkan, puasalah dan tinggalkan, puasalah dan tinggalkan. Apa maknanya? Ulama menjelaskan maknanya adalah puasa semampu kalian. Semampunya. Ya kalau bulan Rajab sanggupnya 20 hari, 20 hari. Sanggupnya 10 hari, 10 hari. Pokoknya sesanggupnya lah. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan puasa Rajab ya.
bulan Rajab utamanya apa? Ada sahabat Nabi namanya Al-Bahili. 1 tahun ketemu Nabi, setelah 1 tahun ketemu Nabi, Al-Bahili kurus, badannya krempeng. Nabi kenal saya nggak? Siapa ya kamu? Nabi sampai lupa. Habis badannya kurus banget. Saya Bahili yang 1 tahun lalu ketemu Nabi katanya. Oh, kenapa badan kurus? Saya makannya cuma malam doang Nabi. Artinya puasa terus dia. Puasa terus. Terus sama apa namanya? Ya pokoknya yang membuat dia kurus ternyata adalah makannya malam itu. Artinya kan dia puasa ya kan? Kalau makan malam doang berarti puasa kan tuh? Puasa kan ya? Lah kan puasa kan dia siang hari kan? Pagi, siang, sama sore ya kan? Malam udah gak puasa lagi. Itu yang membuat badannya kurus. Kata Nabi, jangan menyiksa dirimu. Puasa di bulan Soban. Apa bulan Soban? Kalian tahu gak bulan Soban? Bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan dan puasa setiap bulan 1 hari. Tuh Nabi bilang begitu, 1 hari. Setiap bulan 1 hari. Terus kata Nabi, kata Bahili, Nabi boleh nggak ditambah lagi? Ya udah, tambah lagi 2 hari, silakan. Nabi masih kurang, boleh nggak tambah lagi? 3 hari. Emang dia doyan puasa? Nabi kurangin, ya bilang, udah kamu jangan menyiksa diri kamu gitu kan? Tapi dia bilang kurang. Ya sudah kata Nabi, puasa di bulan Rajab yang kamu mampu, jangan memaksakan diri. Gitu maksudnya. Maksudnya puasa di bulan-bulan hurum. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Silakan puasa, tapi semampu kamu. Jangan memaksakan diri. Itu keutamaan orang yang puasa di bulan Rajab. Jelas insyaallah kita sambut nanti bulan Rajab dengan puasa. Ada buka puasa juga Pak di sini? Enggak. Biasanya ada puasa sih. Buka puasa. Iftar jamaah. Kalau ada kirain. Kayaknya pernah bulan apa gitu ya? Iya Dzulhijjah. Oh iya Dzulhijjah. Masya Allah. Keren ya. Dulu di Bela Kasa itu setiap Ayamul Bid itu kita sahur bareng. Terus sama Qiyamul Lail. Jadi setiap Ayamul Bid pokoknya 13, 14, 15 ya kan, 13, 14, 15 kita sahur bareng dan Qiyamul Lail. Tapi bukannya masing-masing. Bukannya masing-masing. Ya, itu bagus ya, perlu dilestarikan ya kegiatan-kegiatan. Jadi selain bisa sholat tahajud, kan kalau sendiri di rumah barangkali kebablasan. Dan kalau di masjid barangkali kalau berjamaah itu bisa semangat. Karena ada yang semangat kalau berjamaah, kalau sendiri di rumah malah bablas gitu. Lalu apalagi selain ibadah sahur, terakhir dikit lagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang Allah muliakan, yaitu meningkatkan kualitas sholat di bulan Rajab. Ayo kita tingkatkan sholat jamaahnya, kita tingkatkan kekhusyukan sholat kita. Mulai nanti bulan Rajab, sekarang juga boleh lah ya, untuk persiapan masuk bulan Rajab, yaitu memperbaiki kekhusyukan sholat. Ada yang tahu nggak khusyuk sholat kayak gimana? Ada orang yang bilang begini, Ustaz, kalau namanya khusyuk sholat itu dia meneng baik, diem aja, pokoknya 100% fokus gitu. Nggak bisa hadirin. Even Nabi Muhammad nggak bisa. Ketika lagi sholat dengar anak nangis. Lalu apa yang dilakukan Nabi ketika dengan anak nangis? Mempercepat sholatnya. Itu khusyuk. Itu yang dinamakan khusyuk. Kita mah kadang-kadang beda sih pemahaman kita tuh, kadang-kadang apa? Khusyuk itu diem aja kan ya. 100% nggak bisa. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga nggak bisa. Mohon maaf, sahabat Ali nggak bisa. Lagi sholat, ingat sorbannya yang baru dibeli. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu pasti juga sama. Kalau mau sesuatu yang hilang, ketemunya di sholat kadang-kadang. Kunci kendaraan, kunci lemari. Itu ingat-ingat dompet. Ingat-ingat di mana? Di sholat.
Parah juga sih, kan dijadikan buat ingat barang hilang di sholat ya gitu. Jadi nggak bisa orang khusyuk tuh pasti ada dengar motor lewat ya kan, ada dengar suara batuk nggak? Kadang-kadang latahan makmum imamnya batuk, makmum berikut batuk semua, ya kan? Latahan tuh nyamper. Ada tuh imam batuk udah ngikutin. Saya pengalaman soalnya. Saya padahal ya nggak sengaja spontan nama batuk ya. Dia diikutin nama jamaah. Nular namanya. Atau latahan gitu ya. Coba aja perhatiin. Kalau di masjid kalau imamnya batuk ter, makmum berikut batuk. Nah itu. Jadi gimana khusus sholat? Bapak, nih saya kasih ilmunya. Khusyuknya sholat begini. Karena ketika adzan berkumandang, setan kan lari kan. Lalu selesai adzan datang lagi kan setan. Terus apa? Qomat kan? Lari lagi dia. Nah selesai qomat dia datang lagi, ngegoda orang yang lagi sholat, bisikin orang yang lagi sholat supaya ingat dunia. Ada dua pembisik sih. Yang pertama malaikat, yang kedua setan. Jadi kita lagi sholat, Allahu Akbar, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu malaikat sama setan datang bisikin. Kalau malaikat bisikin yang baik-baik, setan bisikin yang buruk-buruk. Solusinya dari Nabi ada dua. Tolong diingat, ada dua. Ketika kita ingat anak di rumah, anak di pesantren, ketika kita ingat cucu yang kurang sehat, lagi sholat nih, solusinya ada dua. Yang pertama, baca ta'awudz di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam hati ya, jangan diucapin. Ini hadisnya sahih. Solusi dari Nabi buat kita yang mau sholatnya khusyuk. Yang pertama, kalau ingat dunia, baca ta'awudz. Yang kedua, kalau ingat dunia, kata Nabi nih dalam sabdanya, sadarkan diri bahwa diri sedang sholat menghadap Rabbul Alamin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Sadar diri kita sedang menghadap Allah, sedang dialog dengan Allah. Terus datang lagi Ustaz, bisikan lagi, ingat lagi dunia. Solusinya dua lagi tadi, terus sampai selesai sholat. Begitu hadirin kalau namanya khusyuk. Datang lagi nggak khusyuk, ingat lagi dua solusi. Datang lagi dunia, ingat lagi dua solusi. Begitu terus. Yang parah ada orang dari takbiratul ihram sampai salam, ingat dunia terus. Sampai dia bilang, lah udah selesai sholat begitu. Itu yang nggak khusyuk. Dari awal sholat sampai akhir sholat dia kaget, lah udah selesai sholat. Berarti dia nggak khusyuk itu. Jelas nih jamaah? Solusinya dua ya. Kalau ingat dunia, yang pertama apa? Ucapin ta'awudz di dalam hati. Yang kedua, ingat kalau kita sedang menghadap Allah. Udah selesai. Datang lagi godaan, begitu lagi nah, selesai terus sampai selesai sah. Itu yang dinamakan gampang. Asal tahu ilmunya. Jadi gak usah undang-undang tata cara sholat khusyuk dah. Udah gampang, itu solusi dari Nabi kan ya. Dari Nabi loh. Simple, gampang dan mudah. Jadi gak ada orang yang 100% itu gak dengar apa-apa lagi sholat. Gak ada. Gak mungkin. Pasti dengar sesuatu. Apa jangkrik, apa cicak, apa tokek. Gak mungkin. Oh gak dengar tokek. Gak mungkin. Bohong itu. Kalau ada suara tokek pasti dia dengar. Itu khusyuk gak namanya? Kan begitu kan? Nah, ingat. Oh suara tokek. Aduh ini gitu. Ya, takut gigit saya. Ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam hati ya. Ingat. Oh iya, saya lagi sholat. Tapi jangan diucapin. Oh iya, saya lagi sholat. Ntar nggak sah sholatnya. Di dalam hati aja sadar. Oh iya, diri saya lagi sholat. Kemudian yang berikutnya, setelah kita meningkatkan kualitas sholat, jangan lupa untuk sedekah yang banyak ya di bulan Rajab. Yang banyak. Karena kata Nabi SAW, orang yang bersedekah di bulan Rajab akan dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya. Allahu Akbar. Sedekah apa aja dah pokoknya. 1.000, 5.000, 100.000 itu akan menjadikan seseorang jauh dari api neraka. Siap sedekah semuanya? Amin ya rabbal alamin. Soalnya banyak masjidnya Imam Malik ya. Itu lagi defisit keuangan. Mudah-mudahan alamin aman ya. Aman, keuangan aman ya. Amin ya rabbal.
Kalau saya tanya Masjid Syuhada, emang udah mulai menipis, tapi nanti Ramadan nikah lagi ada gitu. Ya di mana-mana begitu deh ya. Nggak tahu ya karena apa nih ekonomi Islam atau gimana sih ya? Apa udah banyak pensiun kali ya? Apalagi bokeh kan? Wah ini banyak saya perhatikan masjid-masjid defisit keuangan gitu. Kasihan ya, mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya sholawat kepada Nabi. Boleh sholawat Ibrahimiyah ya, boleh sholawat Badar, boleh sholawat Jibril ya kan? Boleh silakan bebas. Tapi jangan sampai sholawat yang ini ya, hadirin. Hati-hati sholawat yang ini nih. Apa ya? Sholawat asgil namanya, sholawat asgil. Apa sih namanya? Ya, apa sih depannya itu? Sholawat asgil supaya orang zalim itu musnah gitu. Gimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyril zalimin bil zalimin. Terus wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah. Hafal ya. Itu salawat asgil namanya. Hati-hati. Khawatir nanti dengan salawat ini berbalik kepada diri kita sendiri. Jangan asal salawat gitu ya. Kita harus tahu sasarannya gitu. Ya, kalau ada orang yang zalim kepada kita, ya pastikan benar-benar itu benar gitu. Jangan sampai dia nggak zalim, cuma praduga kita aja. Terus kita baca salawat ini nih, bisa berbalik kepada diri kita. Gitu. Makanya jangan sembarangan mengeluarkan sholawat asgil. Kecuali memang benar-benar zalim banget gitu. Dan kita yakin dia zalim gitu, bukan praduga, bukan salah sangka, bukan suuzon. Hati-hati jangan. Tapi ada banyak sholawat Badar, sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah. Silakan. Pokoknya perbanyak sholawat kepada Nabi. Karena Nabi, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke, terakhir amalan yang di bulan kita amalkan bulan Rajab adalah istighfar. Bebas istighfarnya, mau yang Sayyidul Istighfar boleh, bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, terus perpanjang tuh. Boleh juga ya tadi seperti sholat ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, ya kan gitu. Boleh, silakan pokoknya istighfar. Atau boleh juga apa namanya? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Andai kata kita tahu jemaah dosa-dosa kita, ngeri ya jemaah. Hanya kalau orang tahu keutamaan istighfar, dia nggak mau ninggalin istighfar walaupun sesaat. Kita butuh istighfar. Kita butuh mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Even Nabi Muhammad itu istighfarnya sehari berapa? 100 sehari. Itu di luar sholat ya. Kita kadang-kadang di sholat doang kan, itu juga bolong-bolong kali ya. Nabi Muhammad minimal itu paling sedikit nih, bukan maksimal ya, sedikit. Itu 100 kali setiap hari jemaah. Apatah lagi kita yang bukan seorang nabi.
yang banyak dosanya, harusnya kita yang lebih layak istighfar, lebih banyak. Ya, kalau kita baca kisah-kisah keutamaan istighfar, wah nggak habis-habis ini. Ini ntar kelar sama subuh johor ini, ya. Pokoknya nggak ini dah. Pokoknya kalau kita tahu keutamaan istighfar, kita bakalan nggak mau absen untuk istighfar setiap hari. Wah terserah mah istighfar macam-macam lah ya. Kayak yang duduk di antara sujud apa? Doa kita. Rabbi firli, warhamni, wajuburni, dan seterusnya. Wah itu luar biasa juga sama. Pokoknya mah istighfar lah ya. Istighfar apa saja mau minimal astaghfirullahaladzim. Itu minimal itu ya. Terus istighfar. Dan insya Allah orang yang sering istighfar akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam setiap masalah yang dihadapinya. Setuju? Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini udah 1 jam apa belum nih? Ini ada timernya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa ini punya akun YouTube apa nih? IG atau apa banget? YouTube ya, Masya Allah. Jangan lupa like, share, subscribe. Ya, nama YouTube-nya apa nih? Nama YouTube-nya apa? Oh Alamin. Alamin. Oh ya pokoknya kita cari aja di YouTube nih, lagi live ini ya. Jangan langsung pokoknya ntar adalah pokoknya ya. Namanya Alamin, Masjid Alamin PSP dah. PSP. Ada yang nanya sama saya PSP apa bosan? Udah supaya permain. Saya kan habis ceramah subuh suka nge-share makanan. Makanan Masjid Alamin. Udah seneng banget ya. Saya nggak nge-share makanan nih, udah ditanyain, bosan nggak nge-share makanan lagi katanya. Iya kalau ceramah subuhnya dapat makanan, kan ada yang dapat ada yang enggak. Kalau dapat saya share, nggak dapat saya kayak al-mutakin dapat al-mutakin, alhamdulillah lemper. Lemper sama apa tuh ya? Sama biasanya sama combro ya. Sama combro snack lah pokoknya ya. Pokoknya istimewa Pak Masjid Alamin. Makanya enak-enak sedep-sedep, makanya berat ngiler gitu ya. Masya Allah Ustaz, udah dapat ilmu, dapat makan ya. Alhamdulillah. Ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Demi Allah, orang yang memberi makan itu masuk surga dengan selamat. Ya kan? Kata Nabi, ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Wasilul arham, jalin silaturahmi, wa aqimut ta'am, memberi makan. Ya kan begitu ya? Terus wasallu bil lail wa nasuniyam, salat malam pada saat manusia pada tidur. Tadkhulu al jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selam. Masuk selamat apa sih? Kan nanti di surga ada jembatan apa namanya? Sirat kan? Langsung secepat kilat, insya Allah dia menyediakan makan untuk Masjid Alamin, jamaah Masjid Alamin, dia masuk surga tanpa hisab. Dia masuk surga secepat kilat. Berjembat-jembatan sirat dengan sangat cepat, sekejapan mata, secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Itu ya makanya orang yang memberi makan itu luar biasa. Apalagi makanannya enak semua ya. Satu-satunya yang ini ya di sini istimewa Alamin. Saya kan keliling nih masjid-masjid ya. Ya rata-rata snack. Ya Alamin alhamdulillah makanannya berat-berat ya. Tapi enak-enak alhamdulillah. Semua masakannya yang saya rasakan di sini semuanya enak, masya Allah. Saya nggak basa-basi karena bohong dosa di rumah Allah gitu ya. Termasuk makanan, santapan, sahur di itikaf juga semuanya enak ya. Alhamdulillah. Semoga mendapat pahala yang melimpah dari Allah dan masuk surga dengan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita, MC kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.